Halo semuanya, Assalamualaikum. Kita bertemu perdana di penyampaian saya terkait dengan special brief dari perang Iran yang sedang terjadi saat ini. Saya merasa ini penting saya sampaikan karena ini bentuk pertanggungjawaban secara akademik saya kepada semua masyarakat terkait apa yang sudah kita analisa bersama. Jadi teman-teman, saya ingin mengajak kita melihat satu hal yang memang sering luput ketika kita bicara tentang krisis, karena memang kita saat ini sedang memasuki fase tersebut gitu ya. Biasanya kalau ada perang di Timur Tengah, kita langsung berpikir sederhana, ya ini pasti harga minyak akan naik. Kemudian kalau harga minyak naik, berarti BBM juga akan terancam naik. Kita akan ngantri di SPBU yang ada di Indonesia ini. Kalau BBM naik, berarti akan terjadi inflasi dan selesai masalahnya. Jadi narasinya hanya berhenti sampai di situ. Padahal dalam dunia yang sering terhubung seperti sekarang begitu ya, persoalannya jauh lebih dalam tentang itu. Perang hari ini itu adalah perang yang mengguncang energi, kemudian juga mengguncang pasar, kemudian juga tentang persepsi. Nah ini yang sering ketinggalan. Ada rantai pasok, bahkan tentang posisi tawar dari negara-negara yang secara geografis tidak berada di medan konflik. Dan itulah mengapa saya menyusun analisis ini melalui kerangka Global Trust Intelligence yang sudah saya buat frameworknya. Jadi GTI ini sederhana. Jadi GTI itu bentuk bagaimana kepercayaan global trust itu mempengaruhi ekonomi, politik, dan posisi suatu negara di dunia. Coba kita bayangkan ya, negara itu seperti sebuah brand ataupun merek misalnya. Jadi kalau kita brand tersebut dipercaya, orang pasti akan membeli brand tersebut. Karena orang membeli tentu ada investasi masuk. Ekonomi akan naik. Kalau tidak dipercaya, bagaimana orang akan percaya dengan produk kita? Tentu orang ragu. Bahkan kalau bicara skala besar secara makro ya investor akan kabur, ekonomi kita akan terganggu. Nah jadi GTI ataupun Global Trust Intelligence Framework yang saya kembangkan ini itu mengukur dan membaca percaya atau tidaknya dunia terhadap suatu negara. Jadi kalau di dalam GTI ini saya ingin memadukan, jadi saya menggabungkan integrasi dari keilmuan saya international marketing, neuroscience, ketahanan non militer dan kerangka Keynesian, ekonomi makro secara menyeluruh. Jadi proporsi seperti ini tentang teoritisnya sederhana. Jadi mendasar bagaimana global trust adalah variabel yang strategis yang langsung mempengaruhi ketahanan ekonomi. Jadi posisi geopolitik dan stabilitas nasional jangka panjang itu juga dilihat. Tapi dalam kerangka bagaimana orang melihat Indonesia dari sisi kepercayaan dengan konteks yang sudah kita kembangkan tadi. Jadi hari ini saya akan menyampaikan ringkasan dari Special Intelligence Brief ini. Dan kita ingin melihat sejauh mana dampaknya dari apa yang sudah kita sampaikan ini. Oke, pertama tentang perang Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Ini kita sama-sama sudah mengetahui, sudah memasuki hari ke-38. Dimulai 28 Februari 2026 melalui Operation Epic Fury dan tentang Roving Lion gitu ya. Jadi serangan pertama ini itu membunuh atau menggugurkan pimpinan tertinggi dari Iran, Ali Khamenei. Kemudian Amerika melaksanakan lebih dari 13.500 serangan udara, menghancurkan 2.000 target dan 7 pesawat tempur yang berawak Amerika itu telah hilang. Jadi totalnya sudah mencapai 300 lebih tentara Amerika sudah dinyatakan luka. Tapi memang saat ini kita bisa melihat Iran itu belum takluk. Mereka masih punya lebih dari 1.000 rudal balistik. Mereka menutup yang namanya Selat Hormuz yang menjadi urat nadi dari pergerakan ekonomi dunia, energi dunia. Jadi mereka menyerang pangkalan Amerika Serikat di Qatar, Kuwait, kemudian Uni Emirat Arab, Bahrain, kemudian menyerang juga kilang minyak Arab Saudi. Jadi mereka belum selesai tentang perang ini. Dan di tanggal 7 April gitu ya, hari ini deadline Trump itu jelas. Di pukul 8 waktu Washington, Iran harus buka Selat Hormuz. Jadi Amerika ini itu kelihatan agak sedikit ragu-ragu dan juga bimbang begitu ya. Tapi mereka akhirnya menawarkan gencatan senjata. Jadi Selat Hormuz harus dibuka atau Amerika akan menyerang seluruh pembangkit listrik dan jembatan Iran.
Iran merespon ya, dengan dukungan 10 poin melalui Pakistan itu menolak gencatan senjata ternyata. Juga gencatan senjata sementara itu ditolak. Dan mereka menuntut penghentian secara permanen perang tersebut gitu ya. Kemudian protokol transit Hormuz dengan biaya rekonstruksi dan pencabutan sanksi Trump menyebutkan respon tersebut harus berjalan signifikan. Dan menariknya di sini kita bisa lihat ya, Pakistan, Mesir dan Turki mendorong gencatan senjata 45 hari. Panglima militer Pakistan berkomunikasi langsung dengan pihak terkait, terutama dengan Amerika Serikat gitu ya. Kepala IMF juga pernah memperingatkan inflasi lebih tinggi dan pertumbuhan akan lebih lamban bahkan jika perang berhenti di hari ini. Jadi Eurasia Group juga menyebutkan butuh waktu berbulan-bulan untuk memperbaiki infrastruktur energi di kawasan Teluk tersebut. Jadi kerusakan ekonomi ini sudah terjadi dan bersifat struktural dan terintegrasi satu sama lain. Jadi ini bukan kerusakan yang hilang begitu saja. Jadi ada bom yang berbicara, ada waktu yang berbicara, dan ini tentu tidak akan berhenti sampai di situ. Kemudian GTI juga melihat analisis terhadap perang ini. Saya sampaikan pada satu kesimpulan gitu ya. Indonesia itu sedang menghadapi yang namanya tekanan yang berlapis yang menyentuh pondasi ekonomi secara langsung. Dengan adanya perang yang terjadi di Timur Tengah tadi dan kondisi itu, Indonesia terdampak. Bagaimana persepsinya dan juga strategis kita sekaligus. Saya menyebutnya sebagai Keynesian Triple Squeeze, mengambil inspirasi saya dari tokoh yang sangat saya kagumi, namanya Keynes. Dia menjelaskan bahwa nasib ekonomi bangsa itu ditentukan 3 puncak gunung. Pertama dengan employment, interest rate, dan juga money. Jadi lebih lanjut gitu, Selat Hormuz praktisnya itu tertutup. Lalu lintas kapal anjlok dari 150 per hari menjadi 10-20 kapal yang lalu lalang di situ. Setidaknya ada 24 kapal komersial itu sudah diserang di sana. Harga aftur juga meningkat. Dan tentu akan mempengaruhi juga hal yang lain. Bahkan Korean Air itu masuk ke mute darurat. Vietnam Airlines juga memotong rutenya. Cina melarang ekspor bahan bakar jetnya gitu. Jadi untuk Indonesia sendiri, sektor pariwisata kita, logistik, manufaktur, ekspor terancam kontrasaksi. UMKM kita 97% tenaga kerjanya itu dari UMKM. Tertekan karena dua sisi. Pertama, biaya yang naik dari dalam dan juga permintaan yang terus turun dari luar begitu. Jadi bensin Amerika naik 37% dalam 5 minggu ini semenjak video ini diambil ya di tanggal 7 begitu ya. Bagaimana naik sampai $4 per galon, dan Bank Indonesia bahkan terlihat. Jadi kalau menurunkan suku bunga maka rupiah akan tertekan. Jika dinaikkan ya maka ekonomi makin lesu. Jadi dalam skenario perang berlarut ini BI terjebak di rate yang 4,75% itu gitu. Kemudian cadangan minyak Indonesia hanya sekitar 20 hari. Cadangan minyak operasional. Kalau perang berlanjut, APBN tertekan 200-500 triliun tambahan. Kemudian dalam skenario terburuk kita apa? Ya serangan ke Pulau Kar yang menjadi lumbung minyak terbesar gitu ya. $130 sampai $150 di atas rupiah kita bisa di atas Rp20.000. Paralel dengan tahun 97-98 yang krisis besar kita itu. Jadi ketika ini kita berbicara tentang ini, itu ada ketiga gunung itu saling menekan. Lapangan kerja kita melemah, kemudian konsumsi turun, dan suku bunga terjebak. Jadi likuiditas juga akan semakin mengetat, investasi juga akan tertahan. Itulah pusaran yang namanya Keynesian Triple Squeeze yang saya sampaikan tadi. Dalam GTI analisis ini yang sudah saya analisa begitu ya, ada beberapa skenario yang harus diperhatikan dan sudah bisa dibaca dari brief yang sudah saya sampaikan itu. Skenario pertama adalah deeskalasi bertahap. Bagaimana nanti itu akan terjadi protokol Hormuz via Oman menjadi pintu masuk. Minyak akan turun ke $85 sampai $95 gitu ya, masih di atas perang, yang di atas lebih kurang $71. Kemudian terminal LNG Qatar butuh 5 tahun untuk perbaikan.
dan rupiah akan sedikit stabil sekitar 16.517. Itu skenario pertama. Skenario kedua bisa jadi perang berlarut-larut, probabilitasnya bisa sampai 40% karena akan ada perang sampai 4-8 bulan. Nah, ini bahaya ini. APBN kita tertekan sampai ratusan triliun, rupiah bisa menjadi 18.000 sampai 19.000 dan inflasi akan sampai 5-7%. Jadi risiko kita ini akan stagflasi yang nyata. Yang terakhir dari analisis ini adalah skenario yang ketiga tentang eskalasi total. Jadi serangan ke Pulau K terjadi, minyak tentu akan naik signifikan, bisa mencapai $150 dan bahkan sampai $200. Dan perang ini sudah menyatakan ya sudah, kita udah bubar semuanya kalau ini benar-benar terjadi gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan untuk kita semua. Nah, kalau kita berbicara lebih lanjut tentang BBM ya, BBM. Jadi dalam temuan JTI ini tentang melihat perisai BBM, koordinasi yang berhasil tapi batas waktu yang nyata. Jadi begini, maksudnya ketika minyak Brent menembus $112 dan isu kenaikan BBM viral di media sosial, termasuk rumor Pertamax yang naik mencapai $17.850 itu antrian mengular di SPBU, berbagai daerah. Jakarta, di Jambi, Aceh dan semuanya. Jadi panik buying mulai terjadi. Nah, di sini saya melihat dari temuan JTI ini adalah ada sesuatu yang layak diapresiasi dari pemerintah. Data JTI menyebutkan orkestrasi 5 aktor dalam kurang lebih dari 24 jam gitu ya. Jadi pemerintah berhasil membangun komunikasi yang baik untuk mengatasi panik buying ini. Jadi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tampil lebih dulu, beliau menegaskan Pertamina belum akan menyesuaikan harga, tidak akan terjadi kenaikan. Terus dilanjutkan lagi oleh komunikasi yang disampaikan oleh pihak legislatif melalui Pak Dasko begitu ya, menggelar konferensi pers di Gedung Nusantara ketika itu yang menyatakan keputusan tentang kenaikan harga BBM ditunda itu menjadi hal yang sangat penting dan itu membuat masyarakat agak sedikit tenang, tidak terjadi kepanikan, dan saya mengapresiasi ini bagaimana pemerintah berhasil membangun komunikasi yang baik ya. Kemudian juga ditambah lagi Kementerian ESDM Pak Bahlil memperkuat, jadi stok kita di atas standar, dan Kepala BPH Migas juga menyampaikan bahwa tidak ada pembatasan tentang pembelian BBM gitu ya. Jadi distribusi kita lancar. Jadi ini menekankan bagaimana panic buying akhirnya mereda. Ini penting komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah walaupun untuk jangka pendek mengatasi dan harus diperhatikan untuk jangka panjang seperti apa gitu ya. Jadi bagaimana perisai tentang batas waktu yang harus diperhatikan ini. Jadi harus benar-benar dilihat seberapa lama kita bisa meyakini pemerintah bisa menahan harga BBM ini. Berikutnya temuan kami, data yang kami dapatkan tentang MBG gitu ya. Ini penting karena ini sedang menjadi pembicaraan publik di seluruh Indonesia. MBG yang sering dikritik dan anggarannya besar serta implementasinya belum sempurna. Dan juga ada isu-isu kualitas yang dipertanyakan. Dan kritik itu menurut saya sah dan perlu. Tapi kalau kita hanya fokus pada kekurangan, kita kehilangan perspektif tentang apa yang sebenarnya sedang Indonesia bangun dalam konteks narasi saya temukan dalam JTI ini. Jadi di India, contohnya yang besar lah di India, ada namanya Midday Scheme gitu ya. Jadi program makan sekolah terbesar di dunia itu yang menjangkau hampir 100 juta anak setiap hari. Jadi salah satu penelitian di Nature Communication itu menunjukkan bahwa manfaat program ini bersifat antar generasi. Anak-anak di India tersebut yang lahir dari ibu yang pernah menerima midday meal ini itu memiliki tinggi badan lebih baik. Jadi pendapatannya juga peningkatan dari 0,40 standar dari deviasi yang ada di dunia. Kemudian juga satu piring makanan di sekolah hari ini itu mengubah kualitas generasi 20-30 tahun ke depan. Jadi ini kita bicara tentang konteks di India, bagaimana suksesnya pengelolaan MBG-nya India. Dan itu dibuktikan dengan penelitian yang sudah dipublikasikan. Kemudian kita belajar dari Jepang misalnya.
Jadi Jepang itu ada namanya program makan siang sejak tahun 1889. Jadi diperkuat dengan undang-undang yang mereka buat sendiri, Shokoiku di tahun 2005, ada 99,7% sekolah dasar negeri sudah menyediakan makanan siang. Semua siswa makan menu yang sama dan sudah dibuat dengan baik dan kualitas yang dijaga. Lebih dari 6.000 ahli gizi jadi bersertifikat dan disiapkan di sekolah tersebut dan disajikan. Jadi benar-benar bertanggung jawab dan melihat secara langsung. Dan dalam konteks penelitian ini juga melihat bagaimana obesitas dari anak-anak Jepang itu terendah, dan 56% bahan makanan dari petani lokal. Jadi ada interaksi bagaimana perputaran ekonomi dan juga bagaimana kebermanfaatan untuk masyarakat dan juga bagaimana untuk membuat generasi muda untuk tumbuh dengan baik dengan terjaganya kualitas gitu. Kalau kita lihat dari sisi di Indonesia, itu sudah berjalan dengan baik dalam konteks sistem yang utuh begitu ya. Tapi memang yang salahnya adalah bagaimana pengelolaannya di bawah. Belum makanan, ada temuan makanan yang tidak berkualitas, kemudian juga banyaknya protes dan seterusnya. Nah, ini harus disempurnakan. Yang namanya ini program pertama dan memang harus ditanggapi oleh serius. Dari bukti-bukti yang nyata negara-negara sukses yang mengelola MBG versi mereka masing-masing, Indonesia harus belajar dari sana dan harus bisa membuat suatu perubahan. Saat ini memang kita banyak kekurangan, tapi seperti yang saya sampaikan di awal, jangan kita fokus kepada kekurangannya, tapi kita lihat bagaimana dampak nyata dari sistem yang harus berjalan. Jika berjalan dengan baik, bagaimana perputaran ekonomi itu bisa berjalan dengan pas, dengan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Dari saya melihat perlu pemerintah memastikan bagaimana penguatan dari monitoring harga misalnya gitu ya. Bagaimana juga melihat kualitas dari makanannya yang harus diperhatikan gitu. Kemudian kita lanjutkan. Temuan kita berikutnya juga agak sedikit mengagetkan saya, di mana aset terbesar kita, salah satu yang menarik perlu kita menjadi perhatian adalah tentang pajak digital. Jadi pajak digital di Indonesia itu mencapai 856 dolar juta yang tidak diceritakan dengan baik oleh pemerintah. Indonesia itu menerapkan PPN PMSE sejak tahun 2020. Per Februari 2026, 260 perusahaan ditunjuk untuk memungut pajak digital tersebut. 223 sudah aktif menyetor yang namanya trajektori yang sudah saya buatkan itu. 2020 731 miliar, 2021 3,9 triliun gitu ya. 2022 5,5 triliun, 2023 mencapai 6,8 triliun, 2024 mencapai 8,4 triliun dan 2025 mencapai 10,3 triliun. Dan pertumbuhan ini saya lihat mencapai 14 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Saya melihat ini fantastik dan sedikit membuat saya kaget. Tapi ini penting saya jelaskan karena banyak orang yang tidak tahu tentang pendapatan digital yang penting ini. Jadi total ekosistem pajak digital kita di tahun 2025 itu PPN PMS itu mencapai 10,32 triliun plus gitu ya, dari fintech itu 1,37 triliun rupiah. Kemudian juga dari SIPP itu 1,25 triliun, kripto 0,80 triliun, dan juga kalau kita kurskan ke Indonesia itu mencapai 856 juta dolar. Jadi kalau kita bagi dalam konteks kurs kita 16.000 rupiah. Ini penting saya jelaskan, saya breakdown untuk kita benar-benar mengetahui dari mana data yang kita dapatkan. Misalnya tentang Inggris gitu ya. Inggris itu UK itu digital service tax-nya tarifnya 2%, menghasilkan lebih kurang 800 pound sterling juta atau lebih kurang 1 miliar dolar pada 2024-2025. Indonesia itu mencapai 85,6% dari Inggris, satu-satunya negara berkembang dalam
konteks kemajuan ekonomi ini dalam pengumpulan pajak digital. Yang paling cerdasnya Indonesia itu pakai PPN, bukan menggunakan DST terpisah gitu ya. Jadi PPN PMSE itu artinya konsumen langsung dipungut, dipotong langsung dari perusahaan. Jadi yang dipotong itu dari konsumen itu sendiri gitu ya, bukan dari perusahaan yang dipotong. Jadi ini penting, kenapa? Karena kita tidak termasuk dari sasaran Section 301 yang dibuat oleh pemerintah Amerika, bagaimana mengumpulkan uang tidak mengganggu perusahaannya gitu ya. Karena memang perusahaan kita kan paling banyak dari Amerika. Jadi mereka menjaga ini. Nah, ini penting saya breakdown supaya kita sama-sama mengetahui angka yang pasti terkait dengan pajak digital ini. Oke, berikutnya kita harus melihat bagaimana Brand Finance itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-45 dunia. Iran yang dihancurkan tetap terlihat dan punya agensi naratif. Indonesia yang negara yang sangat stabil ini dan salah satu negara terbesar di dunia dan ekonominya yang luar biasa, yang agak sedikit stabil, itu tidak cukup muncul. Makanya saya sering menyebut namanya ini adalah infinity trap gitu ya. Ada efek yang perlu kita lihat dari tidak munculnya Indonesia dalam kerangka internasional. Dari Hormuz ke Laut Cina Selatan, kemudian Filipina yang krisis energi mengubah ruang negosiasi mereka, yang selama ini mereka tertutup dengan Cina, sekarang mereka bernegosiasi dengan Cina supaya mereka mendapatkan energi gitu ya. Mereka masuk pembicaraan yang joint exploration dari posisi yang lemah gitu tadi. Jadi pertahanan kita itu bisa terganggu, Natuna bisa diganggu. Dimulai dari ketahanan energi kita adalah fondasi yang berdaulat. Berikutnya yang perlu kita highlight lagi adalah tentang Indonesia sekarang terjebak yang namanya invisibility trap. Jadi invisibility trap ini, Indonesia terjebak dalam ketidakmunculan ataupun tidak menjadi narasi global. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Temuan kami menyebutkan hampir dari data yang kami dapatkan gitu ya, dari 13.000 data yang terkumpul dari dashboard GTI itu diverifikasi menjadi 130-an data, itu menyebutkan hampir semua Indonesia itu menjadi pemain figuran dalam konteks global. Padahal Brand Finance itu menempatkan Indonesia di peringkat 45 ekonomi dunia. Tapi kita tidak pernah terlihat, bahkan tidak dianggap dalam konteks perang ataupun krisis yang terjadi. Kita muncul dalam kerangka internasional global itu adalah sebagai negara yang terdampak dari perang yang terjadi ini, bukan negara yang menjadi solusi atau ikut bernegosiasi gitu ya. Padahal kita punya kekuatan, kita itu bagian dari Amerika yang sedang perang, War of Peace. Kemudian kita adalah bagian dari OKI, salah satu organisasi Islam terbesar di dunia. Kemudian kita adalah bagian dari BRICS country atau juga G20. Itu bagian yang sangat penting, menjadi modal dasar Indonesia sebagai negara yang besar ini. Belum lagi untuk urusan ASEAN. Untuk urusan ASEAN, Indonesia adalah salah satu negara yang paling harus diperhatikan. Tapi kita kehilangan momen itu. Nah, karena kehilangan momen ini, Indonesia sekedar sebagai pemain figuran. Perlu perhatian pemerintah gitu ya, bagaimana membuat Indonesia kembali menjadi pembicaraan dalam konteks bukan sebagai pemain figuran. Saya ambil contoh ya, Iran itu dalam konteks sekarang diserang, sedang hancur-hancurnya, tapi mereka sukses membangun narasi yang mereka kembangkan. Dari data ini menyebutkan walaupun Iran hancur, diserang sana sini, narasi mereka muncul dari konteks lain, bukan tentang bagaimana mereka kalah, mereka mampu bertahan, bukan itu saja, tapi dalam konteks lain mereka berkibar. Contohnya tentang Piala Dunia. Iran itu tetap ikut Piala Dunia, padahal Piala Dunianya ada di Amerika. FIFA menjamin itu bahwa Iran akan terlibat dalam Piala Dunia, dan ini narasi yang luar biasa. Nanti ketika timnas Iran di Amerika sana, pasti benderanya berkibar, orang-orangnya berkumpul di sana, dan itu bagian dari pembangunan persepsi yang luar biasa dalam konteks yang saya sampaikan tadi. Nah, ini namanya invisibility trap,
invisibility trap yang harus benar-benar diperhatikan Indonesia. Jangan sampai kita kehilangan momen dan kehilangan kekuatan. Kita memang terlalu banyak fokus kepada bermain di kerangka Amerika, Cina, Rusia, tapi kita lupa memperhatikan rumah kita sendiri yang namanya ASEAN. Mungkin kita bisa mulai fokus kepada ASEAN. Teman-teman, sebelum saya menutup dari pemaparan tentang analisis brief ini gitu ya, ada dua perkembangan besar kemarin tanggal 7 April yang segera langsung mengkonfirmasi analisis dari skenario GTI ini. Jadi kami take video ini sekitar tanggal 9. Jadi kami kumpulkan data terbaru untuk melihat bagaimana ekselasi analisa kita tersebut. Jadi Rusia dan Cina memveto resolusi dari Dewan Keamanan PBB tentang Selat Hormuz tersebut. Bagaimana 11 negara mendukung, tapi veto 2 anggota tetap ini itu menggagalkan dari semuanya. Cina menyampaikan bahwa mereka gagal menangkap akar penyebab konflik tersebut. Juga disusul oleh Rusia yang menyampaikan bahwa serangan Amerika, Israel ke Iran ini itu tidak disebut sebagai bagian dari yang harus diperhatikan. Jadi artinya tatanan multilateral itu sudah retak saat ini. Dewan Keamanan PBB tidak bisa diandalkan untuk mengelola krisis ini. Lalu 90 menit sebelum deadline dari perang yang disampaikan oleh Trump mengumumkan gencatan senjata untuk 2 minggu ke depan gitu ya. Padahal pagi harinya Trump mengancam akan membumi hanguskan Iran ini gitu ya. Malamnya ia menulis di thread sosialnya bahwa ia menerima proposal 10 poin Iran sebagai workable basis. Iran menyatakan akan membuka Hormuz secara bertahap, secara terkendali, tentu di bawah koordinasi angkatan bersenjata mereka gitu ya. Kemudian kedua, secara garis besarnya bagaimana mereka mengklaim kemenangan. Dan kami take video ini di tanggal 9 April gitu ya. Besoknya dalam konteks 10 April kita akan lihat perkembangannya seperti apa pembicaraan delegasi di Islamabad atau di Pakistan gitu. Nah, dari gencatan senjata atau kesepakatan yang sudah disepakati antara Iran dan Amerika tersebut, pasar merespon dengan baik. Down melonjak sampai 1,325 poin, kemudian minyak jadi turun gitu ya. Di bawah harga $95, turun sampai 9% dalam setengah jam. Kemudian juga perlu kita lihat memang ini masih jauh dari harga sebelum perang ya, bisa mencapai $71 gitu ya. Tapi memang harus diperhatikan. Tapi memang tentang gencatan senjata ini sangat rapuh. Israel menyatakan Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan ini dan langsung membardir Hizbullah. Ratusan tewas. Iran juga mengecam menutup kembali Hormuz jika serangan tersebut berlanjut. Hizbullah juga membalas dengan kekuatan roket ke Israel. Nah, dari data baru yang kami sampaikan tadi, kami mencoba melihat kembali analisis brief kita. Dan tentu ini persis seperti skenario pertama dari GTI tersebut, yaitu adalah deeskalasi bertahap, yang probabilitas yang kami tuliskan mencapai 40% itu. Waktu itu di analisis brief kami memberikan prediksi ya, bagaimana gencatan senjata itu tidak secara formal, melainkan prosesnya bertahap. Jadi GTI memprediksi Selat Hormuz dibuka tapi secara parsial di bawah pengawasan dari Iran itu sendiri. Jadi prediksi minyak kita yang juga disampaikan di analisis brief itu juga terbukti turun gitu ya, tapi tentu tetap di atas harga pra-perangnya. Dan juga bagaimana kedua belah pihak mengklaim kemenangannya. Amerika mengklaim menang dan Iran juga mengklaim menang. That's the point. Analisis dari GTI itu terbukti di skenario pertama tadi. Tentu yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana deeskalasi ini itu bukan berarti tekanan yang hilang. Infrastruktur Teluk itu butuh berbulan-bulan untuk pulih. Perusahaan pelayaran itu butuh minimal 2 bulan operasional untuk secara normal begitu, untuk masuk ke Selat Hormuz kita. APBN kita juga tetap akan terus tertekan. Dan Lebanon bisa menjadi spoiler yang menggagalkan segalanya ataupun menggagalkan kesepakatan yang sudah dibuat tersebut begitu. Kedepan menurut keyakinan saya, tapi penting harus kita teliti lebih lanjut ya, kita analisa. Tapi menurut keyakinan saya dari data yang kami miliki saat ini ya, gencatan senjata ini kemungkinan akan diperpanjang sampai 45 hari
ke depan begitu ya. Hormuz akan beroperasi di bawah kendali Iran, Oman dengan biaya transitnya. Perubahan permanen dalam arsitektur keamanan maritim global itu akan terjadi. Kemudian juga saya meyakini bagaimana minyak akan stabil di $85 sampai $95 dan negosiasi nuklir berlarut tanpa hasil definitif nantinya akan terjadi. Dan Lebanon akan terus membara. Terus bagaimana untuk Indonesia? Untuk Indonesia, Keynesian triple squeeze akan meredah intensitasnya, tapi tidak akan hilang. Lapangan kerja, interest rate gitu ya, tentang uang, peredaran uang, dan juga likuiditas dan seterusnya tadi, itu justru karena jeda inilah pemerintah harus mulai bertindak. Diversifikasi energi harus dilakukan, cadangan strategis harus segera dipikirkan, APBN skenario alternatif harus difokuskan, dan itu harus sekarang bukan nanti. Karena jendela ini bisa menutup kapan saja. Jadi saya melihat ada waktu kita untuk memperhatikan lebih dalam lagi dari perang Iran ini. Dan saya melihat Presiden Prabowo sudah kemana-mana ya, ke Jepang dan juga terakhir ke Jepang. Kemudian juga Menteri Purbaya juga sudah melakukan perhitungan yang katanya sangat baik. Ya kita lihat saja. Dan ini tentu harus dimanfaatkan setelah genjatan senjata yang bertahap ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Itu adalah analisis kami dalam special brief dari GTI ataupun Global Trust Intelligence, yang bagaimana framework yang saya coba kembangkan untuk melihat dari semua sisi, mengintegrasikan semua teori, bukan hanya melihat dari sisi ekonomi makro saja, tapi kita harus melihat dari sisi pembangunan narasi. Tidak bisa dipisahkan antara pembangunan narasi dan juga sisi ekonomi ataupun juga neuroscience yang saat ini mempengaruhi perkembangan otak manusia. Nah, ketika kita integrasikan, kita menemukan titik temu nih, bagaimana Indonesia harus bertindak, seperti apa Indonesia sedang dipersepsikan, dan juga bagaimana Indonesia di mata global. Terima kasih. Nanti kita akan susul analisa kita lebih lanjut sesuai dengan data yang kita miliki 6 bulan ke depan. Kita akan bertemu lagi membahas brief yang berikutnya dari hasil yang akan terjadi pasca dari special brief yang kami sampaikan ini. Terima kasih semuanya.